Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang dilepaskan, terutama oleh kelenjar, dan bergerak dalam aliran darah melalui seluruh bagian tubuh, menuju sel-sel yang menjadi target. Hormon kemudian memberitahu sel apa yang harus dilakukan. Hormon yang larut dalam air mengikat reseptor pada permukaan sel, dan pesan pun tersampaikan, dan sel pun menjalankan tugasnya. Hormon yang larut dalam lemak benar-benar memasuki sel dan mengikat reseptor yang sudah berada di dalam. Sekali lagi, pesan tersampaikan dan sel melakukan tugasnya. Kelenjar endokrin utama dalam tubuh adalah hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar pineal di otak, kelenjar tiroid dan paratiroid di dekat leher, kelenjar adrenal di atas ginjal, pankreas yang terletak di belakang perut, dan gonad, testis pada laki-laki, dan ovarium pada perempuan. Mari kita mulai dari atas dengan kelenjar di otak, hipotalamus, kelenjar pituitari yang terhubung di hipotalamus, dan kelenjar pineal. Kelenjar hipofisis selanjutnya dibagi menjadi dua lobus, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Pertama, mari pertimbangkan hormon hipofisis anterior. Kelenjar pituitari anterior menghasilkan hormon pertumbuhan atau GH, prolaktonin thyroid stimulating atau TSH, hormon adrenokortikotropik atau ACTH, hormon follicle stimulating atau FSH, dan hormon luteinisasi atau LH. Hipofisis anterior juga menghasilkan hormon yang memiliki fungsi tunggal, yaitu untuk mengatur kelenjar lain untuk memproduksi hormon mereka dengan benar. Hipofisis anterior mengambil alih perintahnya dari hormon yang diproduksi oleh hipotalamus. Hal ini menciptakan rantai perintah, hierarki, atau sumbu. Selanjutnya, hipofisis posterior mengeluarkan dua hormon, yaitu hormon antidiuretik atau vasopressin dan hormon oksitosin. Hipofisis posterior tidak membuat hormon, namun hipotalamus menghasilkan hormon dan mengangkutnya ke hipofisis posterior melalui neuron. Terlihat bahwa hipotalamuslah yang paling berkuasa di sini, sehingga biasa disebut dengan kelenjar utama atau master of gland. Selanjutnya, kelenjar pineal menerima informasi apakah di luar terang atau gelap. Saat gelap, hormon melatonin diproduksi yang membantu Anda untuk tidur. Kelenjar selanjutnya adalah kelenjar tiroid, kelenjar endokrin sejati terbesar yang bentuknya agak seperti kupu-kupu dan terletak di leher di bawah kotak suara, yang dapat memproduksi hormon tiroksin atau T4. Tiroksin dirubah menjadi triodinina atau T3 pada sel target. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar paratiroid, yaitu dua pasang kelenjar kecil seukuran biji kacang. Mereka menghasilkan hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dengan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya adalah pankreas. Fungsi endokrin pankreas terutama terlibat dalam mengatur insulin dan glukagon. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu medula adrenal dan juga korteks adrenal. Hormon korteks adrenal sebagai berikut. Dan pada medula adrenal selanjutnya yaitu gonad. Biasanya terdapat testis pada pria dan ovarium pada wanita, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, berdasarkan penjelasan video sebelumnya, apa sih keterkaitan antara topik kita dengan hormon? Ya, benar sekali. Adanya keterkaitan antara hormon melatonin dan juga kurangnya tidur. Namun, seperti apa sih? Mari kita simak lebih lanjut pada video setelah ini. Kurangnya tidur membuat kadar melatonin di dalam tubuh itu menurun. Kondisi ini memengaruhi beberapa jalur pengaturan hormon di dalam sel. Pada jalur JAK atau STAT, melatonin yang rendah membuat tubuh lebih mudah merespon sinyal peradangan, sehingga proses inflamasi meningkat dan sel-sel dalam tubuh lebih mudah mengalami kerusakan. Jika kadar melatonin menurun, CAMP akan meningkat, sehingga meningkatkan produksi radikal bebas yang dapat merusak sel. Selain itu, melatonin yang rendah membuat mTOR menjadi terlalu aktif, sehingga proses pembuangan komponen sel yang rusak akan terganggu dan kurang efektif. Sementara itu, jalur AMPK yang berfungsi sebagai indikator energi sel menjadi kurang aktif, sehingga sel lebih sulit untuk mempertahankan keseimbangan energinya. Melatonin yang rendah membuat pengaturan HPA aksis juga ikut terganggu. Hal ini menyebabkan hormon kortisol di dalam tubuh meningkat pada malam hari dan membuat tubuh menjadi lebih mudah stres, serta membuat sel dalam tubuh menjadi lebih cepat.
Terakhir, proses aktivasi proteolitik, yaitu aktivasi enzim pemecah protein yang menjadi berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan jaringan sel dan mempercepat proses penuaan. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme metabolisme organ klinis penting seperti hepat, ginjal, usus, dan sirkulasi heterohepatik. Melatonin yang diproduksi oleh tubuh diproses dan dibersihkan oleh beberapa organ penting. Contohnya adalah hati. Hati merupakan tempat utama dalam proses penguraian melatonin. Di dalam hati, melatonin dipecah menjadi bentuk lain agar dapat dikeluarkan. Jika seseorang kurang tidur, maka hati dapat memecah melatonin lebih cepat, sehingga kadar melatonin di dalam tubuh semakin menurun. Setelah itu, ginjal berperan membuang hasil pemecahan melatonin melalui urin. Ketika produksi melatonin menurun, ginjal juga kehilangan sebagian perlindungan antioksidan yang biasanya diberikan kepada melatonin, sehingga ginjal lebih rentan terhadap stres oksidatif. Di usus, sel khusus juga menghasilkan melatonin. Kurangnya tidur dapat mengganggu keseimbangan bakteri di dalam usus, sehingga dapat mengganggu produksi melatonin di dalam usus dan meningkatkan peradangan di dalam usus. Sebagian melatonin dan metabolitnya juga mengalami proses yang disebut sirkulasi enterohepatik. Sirkulasi enterohepatik yaitu di mana melatonin yang diproduksi di hati kemudian masuk ke dalam empedu, lalu dilepaskan ke dalam usus, kemudian diserap kembali ke darah. Kurangnya tidur membuat proses ini menjadi tidak stabil, sehingga melatonin di dalam tubuh menjadi kacau dan sulit untuk mempertahankan fungsi antioksidan yang harusnya bekerja secara teratur. Beberapa tahun kebelakangan, media sosial ramai dengan video pekerja shift dan juga konten kreator yang menunjukkan dampak begadang ekstrim. Banyak dari mereka membuat konten seperti bekerja sampai dini hari dan juga no sleep challenge. Yang membuat kasus ini viral adalah perubahan wajah yang sangat terlihat dalam waktu singkat, seperti kulit kusam, mata panda, muncul garis halus, dan juga kulit terlihat lebih tua beberapa tahun. Secara ilmiah, fenomena ini sangat relevan dengan topik kita. Ketika seseorang kurang tidur, produksi hormon melatonin langsung menurun. Padahal faktanya, melatonin adalah antioksidan kuat yang bertugas melindungi sel, seperti sel kulit dari radikal bebas. Tanpa melatonin, stres oksidatif meningkat dan juga kolagen mulai rusak. Hal inilah yang membuat kulit cepat terlihat lebih tua. Selain penuaan kulit, beberapa dari mereka juga mengalami burnout, seperti mudah marah, emosi tidak stabil, dan juga sulit fokus. Maka dari itu, kurang tidur mengganggu ritme sirkadian, sehingga fungsi sel, metabolisme, dan juga hormon ikut kacau. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana gangguan metabolisme melatonin akibat kurang tidur dapat terlihat langsung pada wajah dan juga kesehatan mental seseorang. Setelah kita bahas kasus sebelumnya, yaitu penuaan dini akibat begadang, sekarang kita masuk hal yang penting, yaitu bagaimana agar masyarakat dapat memahami metabolisme melatonin secara ilmiah dan juga sederhana. Banyak orang mengira melatonin hanya obat tidur, padahal faktanya melatonin adalah hormon ritme biologis yang bekerja sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel dari stres oksidatif. Salah satu edukasi paling efektif adalah kampanye sleep hygiene. Sleep hygiene adalah kebiasaan seperti mematikan HP sebelum tidur, menjaga jam tidur tetap konsisten, dan juga menghindari kafein di malam hari. Hal ini bisa membantu tubuh memproduksi melatonin secara optimal. Di samping itu, kita juga perlu menyampaikan resiko konkret dari begadang. Penuaan dini bukan cuma masalah kosmetik, tapi tanda adanya kerusakan sel yang terjadi lebih cepat akibat menurunnya perlindungan antioksidan pada tubuh. Media sosial juga bisa menjadi sarana edukasi ini, seperti membuat infografis, video pendek, dan juga konten kolaborasi lainnya, dan menguploadnya ke platform TikTok, YouTube, dan banyak lainnya. Dengan adanya edukasi yang tepat dan bahasa yang mudah,
literasi masyarakat tentang metabolisme hormon, khususnya melatonin, dapat meningkat dan juga berdampak pada perilaku tidur yang sehat. Kesimpulan dari materi ini, hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang diproduksi kelenjar endokrin untuk mengatur proses penting tubuh, termasuk metabolisme dan ritme tidur. Salah satu hormon krusial adalah melatonin, yang berperan sebagai pengatur jam biologis sekaligus antioksidan seluler. Ketika seorang kurang tidur, kadar melatonin menurun dan menyebabkan gangguan besar pada jalur regulasi sel seperti JAK atau STAT, CAM atau PKA, mTOR, dan AMPK yang dapat meningkatkan peradangan, radikal bebas, ketidakseimbangan energi, serta menghambat pembersihan sel rusak. Penurunan melatonin juga mengacaukan HPA aksis sehingga kortisol meningkat dan penuaan sel berlangsung lebih cepat. Hati, ginjal, dan usus yang memproses melatonin pun menjadi lebih rentan terhadap stres oksidatif. Semua ini menunjukkan bahwa kurang tidur bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi memengaruhi metabolisme, kesehatan sel, dan mempercepat penuaan tubuh secara nyata.